Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai dinamika perkembangan Nahdlatul Ulama yang disusun oleh Rizky Ailulia, Syifa Fauzia, dan Aulia Nurfaiza. Materi selanjutnya adalah respon awal berdirinya NU pada tahun 1926 sampai 1945. Nahdlatul Ulama atau biasanya disingkat dengan NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahir NU terjadi sekitar 94 tahun silam, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Hasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang awal dari perintisan Nahdlatul Ulama sampai pada tahun 1942. Pada periode awal perintisan Nahdlatul Ulama hingga tahun 1942 dicirikan dengan pertambahan pengikut dan ekspansi geografis yang luar biasa pesatnya. Anggota NU memang tidak terdaftar secara sistematis. Taksiran mengenai jumlahnya juga sangat fluktuatif. Namun, pada pertengahan tahun 1930-an, sekitar 400 kiai sudah menjadi anggota NU dan jumlah keseluruhan pengikutnya diperkirakan sekitar 67.000 orang. Proposisi ini dibuktikan oleh setiap muktamar NU yang mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun dengan di bawah kepemimpinan dan kekarismaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari serta sentuhan lembut oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. NU berhasil mengembangkan sayap organisasi di Dalam proses pengembangan Nahdlatul Ulama, terdapat beberapa masa-masa yang dirasa sulit sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama. Setelah Belanda bubar dan digantikan dengan penjajahan baru Nippon atau yang kita biasa sebut dengan Jepang, pada Maret tahun 1942, NU mengalami kesulitan yang amat pelik. Pada masa ini, banyak tokoh NU yang dijebloskan ke penjara, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mahfud Siddiq, dan karena mereka dituduh menggalang kekuatan massa untuk melawan saudara tua. Namun, menurut catatan sejarah, kedua tokoh terkemuka tersebut ditangkap karena dituduh mendalangi aksi perusakan pada pabrik gula milik Jepang yang lokasinya tidak jauh berada pada pesantren Tebu Ireng.
Tetapi pada kenyataannya mereka ditangkap selama kurang lebih 4 bulan itu justru karena menolak tradisi Saikerei. Tradisi ini merupakan sebuah upacara penghormatan terhadap Tenno Heika dengan posisi membungkukkan badan 90 derajat untuk menghadap ke Tokyo. Perintah materi setelah ini yaitu masih tentang bagaimana masa-masa kesulitan Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan Islam. Nah, kecerobohan Jepang memenjarakan para pemimpin NU membuat warga NU yang semula simpatik berbalik menjadi antipatik. Mereka kemudian membentuk laskar jihad bernama Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Wahib Wahab, Kiai Haji Syaifuddin Juhri, Kiai Haji Maskur, dan lain-lain. Di sisi yang lain, tokoh termuka NU, Kiai Haji Wahid Hasyim, tak henti-hentinya mengadakan sebuah kontak dengan para tokoh nasionalis. Wah, tokoh nasionalis ini merupakan tokoh yang patut dihormati oleh semua rakyat Indonesia, bahkan Jepang, untuk mendesak pemerintah militer Jepang agar segera mewujudkan janjinya, yaitu janji kemerdekaan yang pernah diucapkan pada waktu itu. Perjuangan itu berbuah manis pada tanggal 29 April 1945 dengan dibentuknya sebuah organisasi yaitu BPUPKI. Pada waktu itu, Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan kesempatan untuk ikut serta merumuskan dasar negara termasuk dalam kelompok 9 yang kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam Piagam Jakarta. Nah, pada masa pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan, NU ikut memainkan peran penting atau ikut menyusun strategi NU menjadi partai politik pada tahun 1945 sampai 1981. Pada tahun 1951, Departemen Agama yang pada waktu itu merupakan satu-satunya badan pemerintahan yang diklaim sebagai ladang kekuasaan milik NU, pun terpaksa dicaplok oleh hegemoni elit Masyumi. Kiai Haji Wahib Hasyim sebagai menteri yang bertanggung jawab dituduh tidak mengurusi dengan baik atau ada sebutan yang lebih buruk dari itu. Kemudian pada tahun 1952, akhir sejarah NU sebagai organisasi Islam berbasis sosial keagamaan atau Ormas Islam yang memainkan peran politik kebangsaan dalam mengantarkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus mempertahankan dari penjajah. Klimaks dari persoalan itu adalah ketika ditolaknya negosiasi Kiai Haji Wahab Hasbuwo saat meminta agar NU tetap memimpin di Departemen Agama. Hal itu karena para elit Masyumi berselisih pendapat. Pada akhirnya, pengurus menyerahkan kepada Wilopo Perdana Menteri baru yang diminta untuk memilih antara calon pengganti Kiai Haji Wahid Hasyim. Wilopo kemudian memilih Fakih Usman sebagai Menteri Agama yang justru dari kalangan Muhammadiyah. 2 hari kemudian, pada 8 April 1952, PBNU memutuskan keluar dari Partai Masyumi. Sebagai ganti keanggotaan Masyumi, NU mengusulkan dibentukannya Federasi Masyumi dan NU. Namun, para politisi Masyumi tidak banyak tertarik pada usulan ini. Keputusan NU keluar dari Masyumi diperkuat pada muktamar di Palembang bulan itu. Beberapa bulan setelah itu, NU kemudian mengubah dirinya menjadi sebuah partai politik.
Ada dua fase selama periode politik kekuasaan ini, yaitu fase ketika NU menjadi partai politik tahun 1952 sampai 1971 dan fase ketika NU menjadi penyokong terbesar dan pendukung utama PPP atau P3 pada tahun 1971 sampai 1983. Penghubung status NU sebagai organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik tak pelak menimbulkan berbagai asumsi dan prasangka. Di satu pihak menganggap bahwa NU terlalu oportunis yang hanya berorientasi kekuasaan, tetapi di lain pihak ada yang berasumsi bahwa sikap NU yang demikian merupakan wujud fleksibilitas politik yang dimainkan para kadernya. NU kembali ke Hitah. Munas atau Musyawarah Nasional Situbondo pada tahun 1983 dan Muktamar Situbondo tahun 1984 menunjukkan terjadinya perubahan besar di tubuh NU yang ditandai dengan rekonsiliasi NU dengan rezim Orde Baru serta ditandai pula dengan munculnya elit baru di puncak pimpinan NU. Tahun 1984 adalah tahun titik balik bagi sejarah NU karena pada tahun tersebut NU memutuskan kembali ke Hitah 1926 yang berarti secara tegas NU memutuskan keluar dari zona politik praktis. Para kiai dan politisi yang berasal dari NU diberi kebebasan untuk berafiliasi dengan partai politik. Pada waktu itu ditujukan kepada Golkar dan PPP atau P3 manapun yang mereka mau. Pada tahun itu pula NU balik kandang menjadi Jam'iyah Diniyah yang lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang berkaitan pada persoalan sosial kemasyarakatan dalam hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga NU seperti pendidikan, ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya. Seiring dengan kembalinya NU ke Hitah, terjadi pula perubahan yang begitu mengejutkan di tubuh ormas yang berlogo tali jagat itu. Di kalangan generasi muda NU terlihat adanya dinamika yang sama sekali baru yang ditandai dengan menjamurnya aktivitas sosial intelektual yang nyaris tak tertandingi oleh masyarakat lain. Upaya yang dilakukan para ulama intelektual NU untuk kembali ke Hitah bukan berarti tanpa alasan. Ketika NU menjadi partai politik pada tahun 1952, tujuan NU seperti dikatakan Greg Veali tidak lebih hanya berjangka pada persoalan posisi dan materi sesaat, antara lain, yang pertama, menyalurkan dana pemerintahan kepada masyarakat NU terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan. Yang kedua, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah untuk NU dari pendukungnya. Dan yang ketiga, mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi. Pada Muktamar NU ke-27, NU berhasil merumuskan 9 bulir hitah atau politik bagi NU, yaitu 1. Berpolitik bagi NU mengandung keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama. Yang ketiga, politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan bertanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Keempat,
Berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berlandaskan Pancasila. Kelima, berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Keenam, berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengalaman ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketujuh, berpolitik bagi NU dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Kedelapan, perbedaan aspirasi politik oleh warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik persatuan dan kesatuan di lingkungan NU dapat terjaga. Dan yang kesembilan, berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.